Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Minanti Karinia dengan NIM 1903030118, mahasiswi semester 5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas keempat perubahan sosial budaya dengan materi berkomunikasi untuk perubahan. Baik, yang pertama kita membahas tentang prinsip penting untuk demokrasi di era digital. Poin pertama, kesalahan indigitali mediasi demokrasi. Pendataan alam aktivitas manusia dan artefak fisik untuk menciptakan kecerdasan yang saling terkait dalam skala planet telah memunculkan budaya algoritmik yang dengan cepat menggantikan musyawarah politik sebagai prinsip tatanan sosialitas demokrasi. Tidak dapat dipahami, algoritma milik pribadi telah menjadi prinsip otoritas de facto, di mana hubungan sosial adalah sisa positif yang dihasilkan dari tugas pemrosesan informasi tertentu. Konsekuensi sosial dari ini terlihat dalam fetisisme data yang telah mengambil alih proses tata kelola di lembaga negara. Poin yang kedua, melawan pemerintah lapangan data. Di bawah pengawasan aparat terkait dengan verifikasi teknis keanggotaan, kami mencatat bagaimana dasar untuk pengakuan klaim menjadi teknis dan dipisahkan dari menyuarakan. Berporos bukan kebenaran, algoritma tetap. Seperti yang diusulkan oleh data dan algoritma, kinerja dan aspek konkret dari wacana retorika yang dibangun secara demokratis lemah. Dalam pembentukan ide-ide akal sehat tentang orang dalam dan orang luar, anggota dan non-anggota, warga negara yang baik dan buruk, keadilan kognitif yang terhapus. Poin ketiga, mengarusutamakan komunikasi lintas pembangunan. Sebagai sebuah konsep pengembangan komunikatif, mendukung seruan untuk prinsip-prinsip C4D mengarusutamaan di seluruh organisasi. Pengembangan komunikatif menekankan pada cara-cara yang dibutuhkan badan-badan pembangunan untuk beroperasi menjadi organisasi yang mendengarkan, memungkinkan, dan memfasilitasi dialog, bukan hanya untuk menciptakan materi komunikasi seperti yang sering diasumsikan. Poin yang keempat, penguatan pandangan komunikasi sebagai proses dan praktik. Komunikasi sebagai proses sosial, pembuatan makna dan refleksi dialogis, menolak model pengirim memimpin pendekatan komunikasi pembangunan. Dengan ambisi yang sama, untuk mendorong refleksi dengan mengubah sintaks, pengembangan komunikatif dapat berguna untuk menghilangkan komunikasi sebagai produk, sebagai kata benda, dan berbeda dari penekanan. Bentuk kata sifat komunikatif berfungsi untuk menjauhkan pemikiran dari teks dan objek komunikasi dan menuju tindakan, proses, dan praktik. Yang berikut kita membahas mengenai mengakui keunggulan pembangunan. Baik, poin pertama, pembangunan komunikatif dan partisipator. Pembangunan partisipatif sudah secara sintaksis sejalan dengan pembangunan komunikatif. Kedua kata operatif yang menggambarkan jenis pembangunan yang dicari. Pertanyaan tentang perbedaan antara komunikasi dan partisipasi ini juga muncul dalam kolaborasi penelitian dengan pakar evaluasi yang tidak cukup puas dengan jenis definisi yang luas dan pada satu titik memprotes. Tetapi, bukankah ini hanya pembangunan partisipatif yang normal? Memang para sarjana komunikasi dan pembangunan atau perubahan sosial. Poin kedua, aplikasi pengembang komunikatif. Untuk menguraikan lebih lanjut tentang arti dan potensi mengenali dan mengajar pengembangan komunikatif, saya menguraikan dua contoh. Sorotan contoh pertama menunjukkan konsep pengembangan komunikatif dapat memungkinkan kita untuk mengenali dan merayakan komunikasi sebagai praktik transdisipliner yang mencerminkan tumpang tindih dengan kesehatan masyarakat. Kedua, saya membahas agenda
akuntabilitas sosial sebagai contoh upaya formal untuk mencapai pembangunan yang komunikatif. Yang berikut kita membahas mengenai advokasi dengan akuntabilitas untuk keadilan sosial. Poin yang pertama, keadilan sosial yang signifikan. Keadilan sosial menyoroti masalah ketidakadilan, berbeda dari intervensi pembangunan yang menargetkan perubahan individu. Sementara perubahan sosial dapat berfungsi sebagai konsep yang luas untuk menyatukan pendekatan yang berbeda untuk intervensi strategis. Keadilan sosial merujuk pada kerangka kerja yang lebih spesifik, yang mengedepankan konteks politik yang menyusun akses dan alokasi sumber daya. Kondisi ini memadu dan membatasi potensi manusia. Ini memposisikan pembangunan jauh dari model yang mengistimewakan konsumsi individu, yang mungkin melegitimasi kerangka kerja neoliberal yang menantang kemungkinan redistribusi dan pemerataan. Poin yang kedua, advokasi sebagai strategi. Advokasi mengakui politik yang terlibat melalui intervensi secara eksplisit melalui strategi yang diproyeksikan. Perhatian pada advokasi dibangun di atas integrasi yang berkembang dari gerakan sosial dan protes politik ke dalam studi pembangunan dan perubahan sosial kami, dengan mengakui pentingnya inisiatif masyarakat daripada mempertahankan perhatian eksklusif kepada lembaga dan yayasan bilateral, multilateral, dan non-pemerintah yang besar. Poin ketiga, peran kemampuan akuntabilitas. Akuntabilitas memandu proses strategis dan dialogis yang ditunjukkan untuk memahami dan menyelesaikan ketidakadilan dalam kondisi dan akses ke sumber daya. Akuntabilitas untuk keadilan sosial dimulai dengan premis bahwa program dan devaluasi tidak netral secara politik. Menyadari intersubjektivitas epistemologi menempatkan akuntabilitas tidak hanya dikonstruksi secara sosial, tetapi juga bermotivasi politik, terlibat, dan ditafsirkan. Poin keempat, advokasi dan akuntabilitas melalui pertanyaan dialogis dan kritis. Akuntabilitas melibatkan penyelidikan dialogis dan kritis untuk menginformasikan advokasi. Berfokus pada komunikasi dialogis yang ditujukan untuk keadilan sosial, pendekatan akuntabilitas ini bergerak di luar kepentingan donor menuju perhatian utama dengan menyelesaikan ketidakadilan, dengan mengubah kebijakan dengan relevansi sumber daya dan dengan meningkatkan norma untuk mendukung inisiatif. Poin yang terakhir, mendukung dengan akuntabilitas untuk keadilan sosial. Kerangka konseptual mengusulkan misi untuk memajukan keadilan sosial melalui proses keterlibatan krisis yang berkontribusi pada advokasi yang diberikan misi akuntabilitas. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengubah kondisi normatif dan struktural dengan cara yang serius dan sengaja memperbaiki kehidupan. Fokusnya adalah pada keadilan sosial, berkaitan dengan kesetaraan dan inklusi, dengan cara yang memahami keragaman perspektif, tidak hanya sebagai keharusan etis, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat praktik. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.